Oke, assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini aku lagi kosong gitu ya kan, bingung mau ngerjain apa gitu kan. Jadi kali ini kita kerjain bak kanan ini aja gitu ya kan. Sekalian ini aku mau tes review pemakaian kampas kopling Daytona setelah pemakaian 1 atau 2 tahun gitu ya, sekitaran 1 atau 2 tahun. Nah, jadi kemarin tuh kan aku ada pernah review gitu ya kan, masang kampas kopling Daytona gitu. Nah, dan aku upload videonya, cuma itu 9 bulan yang lalu. Nah, sebenarnya itu bukan bukan 9 bulan yang lalu aku pasangnya gitu, enggak. Maksudnya itu sebenarnya video telat gitu loh. Jadi aku udah pasang kampas kopling ini memang sebenarnya udah lama gitu loh, tapi baru upload videonya 9 bulan yang lalu seperti itu. Jadi ini memang udah lama gitu pemakaian gitu ya. Jadi aku memang mau tes review gimana ya kan, apakah masih awet gitu atau memang udah layak ganti gitu. Nah, untuk pengecekan nanti aku pakai Sigmat ya. Jadi nanti aku ukur pakai Sigmat berapa ketebalannya, apakah masih tebal atau memang sudah tipis termakan gitu ya. Nah, jadi seperti biasa untuk buka ini, yang pertama kita buang dulu olinya pakai kunci ring 14 ya untuk buka baut oli bawah. Baru kemudian untuk buka bak ini selalu gunakan kunci ring ya, kunci ring 8 gitu ya, supaya bautnya nggak gampang rusak gitu. Kecuali bagian-bagian yang sulit gitu, yang nggak bisa dibuka pakai kunci ring, baru pakai kunci Y atau kunci T8. Nah gitu. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi, langsung kita buka. Oke, jadi ini dia kampas koplingnya yang selama ini aku pakai ya kan. Kita cek ketebalannya, kita cek. Oh, ternyata masih 3 mili. Berarti ini masih sangat layak pakai ya. Masih awet ternyata ya kan. Masih awet bro, mantep nih. Jadi memang ini rekomen buat kalian semua gitulah ya kan. Ini soalnya awet ya. Sepertinya ini platnya ini tergerus begitu dia. Jadi kayak gini nih warnanya. Harusnya kan ya warnanya mulus, warnanya kayak gini. Ini kayak tergerus gitu. Kebanyakan tergesek. Nggak tahu ya apa gara-gara kampas kopling ini jadi kegerus termakan ya. Nggak tahu juga sih, tapi rata ini masih rata gitu. Nah, masih rata. Oh ya, ininya
kemakan bro. Bagian ini ya kemakan nih ya. Bagian tutupnya kemakan, nggak tahu ya apa karena memang udah lama ini nggak pernah ganti kan. Soalnya kemarin nggak kecek aku pula. Tapi yang ini yang aku lihat sih dia kemakan sedikit ya. Nggak sedikit sih, agak dalam juga sih. Kayaknya ini iya. Ini kemakan ya. Nggak tahu sih, nanti memang rencana ini mau ganti sih yang ininya, tutup rumah koplingnya mau ganti pakai yang punya FI yang bearingnya dia bukan bearing matahari kayak gini, tapi ya bearing biasa. Nah gitu, jadi lebih ini kan mau dia goyang-goyang gini, mau dia goyang-goyang. Kalau pakai FI dia pasti rata dan lebih awet sih gitu. Jadi ya memang aku rasa sih ini memang udah layak ganti juga sih kayaknya, udah termakan ya. Oke, jadi ini aja review singkat dari aku ya kan mengenai pemakaian kampas kopling Daytona. Kurang lebih 1 atau 2 tahun ini aku pakai. Jadi masih awet ya sebenarnya, masih awet ini. Ini masih awet sih kalau aku bilang. Cuma yang ini dia gosong. Dia bagian ini aja sih gosong. Dia kena apa sama ini ya, sama tutupnya termakan gosong ya. Bagian yang ini enggak. Bagian yang ini kan enggak dia. Yang ini enggak. Masih awet. Jadi memang awet sih. Kalau aku bilang kampas kopling Daytona ini pemakaian harian awet. Nah ini masih cantik. Yang ini gosong. Ini gosong karena besi ya, gigitan sama besi, gesek-gesekan sama besi. Nah awet bro, semuanya awet. Oke, jadi itu saja review dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya kan, biar aku semakin semangat bikin video-video terbaru ya kan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.